Ikan teri, ikan lele, mari gabung di sini Le. Dari survei yang kami lakukan pada 320 siswa SMA di Bogor, kami menemukan fakta 87% kecepatan membaca siswa SMA setara dengan lulusan SD, 13% setara lulusan SMP. Tidak ada satupun yang setara lulusan SMA. Why? Menurut mantan Kepala Perpusnas Muhammad Sarif Bando, siswa kita bisa membaca, tapi hanya 15% yang paham isi buku yang mereka baca. Why? Tanya pada dirimu sendiri dan pada teman-temanmu di sekolah, berapa buku yang kalian baca dalam 1 tahun? Jawabannya, 1 pun tidak. Ya, ini memang berdasarkan hasil survei, bangsa kita tidak membaca 1 buku pun dalam 1 tahun. Dan termasuk para gurunya. Why? Rakor, raker, seminar, sarasehan, bagaimana meningkatkan minat baca dan budaya literasi, digelar dengan biaya miliaran. Hasilnya, bangsa kita tetap saja minat baca dan budaya literasinya terendah di dunia. Dampaknya kemana-mana. Di antaranya kebodohan. Apa buktinya? Apa alat ukurnya? Skor PISA kita, program for international student assessment kita, adalah termasuk terendah di dunia. Apa yang dinilai? Matematika, sains, dan membaca. Nah, membacanya inilah yang membuat kita menjadi sulit mengejar ketertinggalan kita. Ada survei yang mengatakan IQ orang Indonesia 78, 1 tingkat di atas gorila. Sungguh terlalu. Dampaknya kemana-mana. Di antaranya adalah kebodohan. Apa buktinya? Kebodohan menghasilkan apa? Sudah pasti pengangguran. Karena apa? Karena kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara berliterat tinggi. Apalagi sekarang ada internet dan robot. Akibatnya apa? 10 juta Gen Z menganggur. Ini menurut data BPS. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Ya karena seperti kita ketahui dan kalian rasakan kan, terutama ini yang generasi milenial dan baby boomers, apakah pelajaran sekolah itu bermanfaat ketika kita melamar kerja, ketika bekerja dan berwirausaha? Tidak. Apa yang bermanfaat? Seharusnya pelajaran ekstrakurikuler. Seperti apa? Ya salah satunya bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca kita. Tapi itu yang tidak dilakukan pemerintah dan sekolah-sekolah. Buktinya silakan aja Anda lakukan asesmen terhadap siswa-siswa SMA, SMP, SD. Berapa kecepatan membaca siswa kita? Rata-rata di bawah 200 kpm. Bandingkan dengan Cina yang sudah 500 kpm. Nah, membaca itu yang harusnya menjadi juru selamat. Kenapa? Karena dengan banyak membaca, maka siswa kita memiliki ilmu pengetahuan yang sistematis dan mendalam, ilmu-ilmu tentang misalnya kewirausahaan, hobi, teknik, dan lain-lain. Dan mereka juga mungkin termotivasi dengan banyak membaca buku motivasi. Nah, tapi karena minat bacanya rendah dan minat baca gurunya juga rendah dan tidak ada fokus literasi di sekolah, ya yang terjadi adalah tadi generasi muda kita, Gen Z kita menganggur 10 juta loh, dan itu baru bisa dicari kerja tahun 2030 nanti. Lah sekarang ngapain mereka? Jadi beban negara. Karena yang diharapkan mereka bayar pajak, mereka nggak bayar pajak. Mau dapat pajak dari mana? Sekarang aja masyarakat lagi susah, mana mau kabur ke luar negeri. Karena apa? Di negaranya sendiri sudah tidak ada harapan. Sementara mereka pergi ke Australia, katanya gajinya bisa 30-40 juta dengan kerja santai. Iklannya di TikTok ini banyak. Pengangguran, dia otomatis menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Kata Sri Mulyani, setengah penduduk Indonesia itu miskin. Ya apalagi kita menggunakan standar miskin menurut Bank Dunia ya, jangan Indonesia. Kalau Indonesia katanya penduduk miskinnya sedikit. Nah, tapi harus pakai alat ukurnya World Bank ya. Itu bukan cuma setengah penduduk Indonesia miskin. Kalau menurut saya 70%, bahkan sekarang mungkin sudah semakin meningkat. Karena apa? Jelas dikatakan bahwa penduduk dengan ekonomi menengah sudah turun menjadi kelas bawah di Indonesia. Apa yang dilakukan pemerintah? Dampak terhadap rendahnya minat baca dan budaya literasi lebih jauh lagi adalah kreativitas dan produktivitas kita dinyatakan terendah di Asia Tenggara. Kita negara agraria, tapi kita mengimpor beras, gula, daging, terigu, susu, sayur-sayuran, buah-buahan dari luar negeri. Kita negara maritim, tapi kita mengimpor garam, air dari luar negeri. Coba bayangkan betapa rendahnya ya mutu manusia Indonesia. Ya jangan marah, ini memang fakta. Nggak tahu apa yang salah urus di sini. Mengapa minat baca kita rendah? Ini harus kita tanya dulu. Nah, kalau kita tanya masyarakat pada umumnya, termasuk para pengamat literasi, yang mereka bilang katanya buku di Indonesia dan perpustakaan kurang. Woi, Indonesia ini negara pemilik perpustakaan terbanyak, nomor 2 di dunia setelah India, di bawah kita Rusia dan Taiwan. Lah, masakan buku jadi alasan? Mau diperbanyak buku kayak apapun, kalau kita salah dalam mengambil kebijakan, ya salah. Tetap saja bangsa kita menjadi negara paling malas baca di dunia. Yang kedua, katanya budaya kita nonton, bukan membaca. Woi, sekali lagi, bukan soal itu. Ya, saya ini penyelenggara pelatihan jarak jauh berupa video, LMS ya, Learning Management System. Tetap saja masyarakat kita enggak dibuat, dikemas pelajaran dalam bentuk video, juga nggak minat. Coba aja di TikTok. Kalau pelajaran tentang membaca, tentang ilmu pengetahuan itu views-nya dikit. Ya, tapi kalau hiburan, nah itu naiknya tinggi. Katanya Gen Z sudah meninggalkan buku cetak dan beralih ke HP. Jadi mereka membaca lewat HP atau gadget. Wih, salah lagi. Karena apa? Karena
Anak-anak kita menggunakan gadget bukan untuk baca e-book, bukan untuk mempelajari produk digital. Mereka menggunakan gadget untuk main game, nonton drama Korea, nonton anime. Ya mending kalau main trading, kalau mereka menggunakannya untuk menghasilkan uang ya nggak ada masalah ya, tapi masalahnya ya walaupun kita menggunakan internet nomor 6 di dunia setelah Jepang ya, banyak kan kita menggunakan hoax, bahkan nonton yang XXX ya, terus katanya gurunya malas. Nah ini benar juga ya. Kenapa? Karena pelajaran literasi tidak jelas arahnya ya, tidak ada wajib baca di sekolah, yang ada adalah mubah baca ya, boleh baca boleh enggak ya, beda ya dengan di Thailand itu diwajibkan baca. Jadi nggak heran ya kalau Thailand saja misalnya mampu membaca 5 buku setahun, Indonesia satu pun tidak. Indeks literasi mereka 65%, kita masih 0,001. Ya, katakanlah ada yang protes ya. Mau nggak bener itu angka lama gini. Oke lah, anggap aja 2%. Masih jauh dibandingkan Thailand kan. Apalagi dibandingkan Malaysia, Singapura, apalagi Cina, apalagi Amerika. Udahlah, kita nggak usah mikir lah. Ya. Ada yang bilang ini kesalahan orang tua. Ini pasti yang katakan guru ini ya kan, karena dia nggak mampu meningkatkan minat baca di sekolah. Ya, mereka nuduh para orang tua. Benarkah orang tua penyebabnya? Jadi orang tua yang suka baca juga sulit mendidik anaknya untuk bisa baca. Jadi siapa yang berperan sebetulnya? Sekolah ya. Sekolah ini harusnya mengajarkan pada siswa bagaimana caranya membaca yang benar. Mereka harusnya fokus pada literasi, tapi gurunya sendiri juga bermasalah dalam literasi. Bagaimana mereka mau mengajarkan atau mendidik anak mereka untuk menyukai buku, mencintai buku, apalagi sampai menjadi kutu buku. Ya susah lah ya, kita berharap pada guru ya, pada sekolah. Coba saya tanya, berapa sekolah yang mengajarkan anak-anaknya membaca? Ayo tunjuk tangan. Udah diajarkan baca, terus gimana hasilnya? Berapa kecepatan bacanya? Tahu nggak? Kalau Anda merasa memang sudah mengajarkan, ya ayo mari saya tes. Berapa kecepatan baca siswa Anda? Ya. Kalau masih 200 kpm berarti Anda salah ya mengajarkan ilmunya. Oke, saya jawab ya. Kenapa sih minat baca kita rendah? Ini nggak ada yang tahu nih. Ya, pemerintah juga tidak tahu, penggiat literasi juga tidak tahu, ya. Para pengamat literasi juga tidak tahu. Mereka selalu mengatakan buku kurang, segala macam lah ya. Nggak ada solusi dari mereka. Ini saya jawab ya. Kenapa saya bisa menjawab? Karena saya sudah hampir 10 tahun mengajarkan baca cepat kepada para siswa. Saya menemukan benang merahnya. Ya, kami membuat satu hukum namanya hukum minat baca alfa theta. Semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca dan pemahaman terhadap bahan bacaan. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca dan pemahaman terhadap bahan bacaan. Paham ya sebabnya ya? Oke, mari kita lihat yang survei kami di sebuah SMA di Bogor. Bahwa kecepatan membaca siswa kita setara dengan SD, artinya di bawah 200 kpm. Dan mari kita hubungkan dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syarif Bando, bahwa siswa kita bisa baca tapi hanya 15% yang mengerti apa isinya. Nah, kita hubungkan ya, kecepatan membaca yang rendah memunculkan pemahaman baca yang rendah. Itu rumusnya. Tapi ini yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak pernah mengukur berapa kecepatan membaca siswa kita. Perpustakaan tidak pernah memasukkan indeks literasi atau tingkat kegemaran baca, TGM, kecepatan membaca sebagai alat ukurnya. Ya, kalau kita tidak menggunakan ini, maka tidak bisa meningkatkan minat dan kecepatan membaca masyarakat kita. Mari kita berkaca dengan negara-negara seperti Singapura, ya, Thailand, yang menjadikan mind mapping menjadi pelajaran wajib. Nah, mind mapping sendiri kalau di Alpha Theta ya, di lembaga saya, mind mapping itu bagian dari pelajaran baca cepat, SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Pertanyaannya, apa itu SSRA? Oke, adalah sebuah teknik atau strategi bagaimana kita meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai 1000%. 1000 ya, saya tidak bicara 100%. Kalau 100% selamanya kita akan menjadi negara paling malas baca di dunia. Target kita berapa? Nggak ada. Jadi jangan heran kalau sampai tahun berapapun Indonesia tidak akan pernah meningkatkan minat bacanya. Dan kalau ini tidak bisa kita tingkatkan, selamanya kita menjadi negara yang tertinggal dalam bidang apapun. Kreativitas, produktivitas, ya, termasuk IQ yang saya sudah katakan tadi hanya 7%. Ya. Satu tingkat di atas gorila. Apakah pemerintah malu? Nggak ada malunya. Ya. Terbukti kita sudah kirim surat ke pemerintah, ke Kementerian Pendidikan, ke PMK, ke perpustakaan, nggak ada jawaban dan tidak ada sama sekali keinginan untuk berbicara, mendiskusikan, atau membuktikan penemuan kami ini. 1000% itu artinya apa? Kalau Indonesia dikatakan tidak membaca satu buku pun setahun, anggap satu buku setahun. 1000%, 100%, 2 setahun. Kalau 2 setahun itu kalah dengan Thailand. Thailand sudah 5, Singapura, Malaysia sudah 7. Lah kita 2. Jadi kalau 1000% adalah minimal 10 setahun atau 12 buku setahun. Ini diselesaikan berapa lama? 2 hari cukup. Ya. Caranya gimana? Ini harusnya Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan perpustakaan. Wajib ke perpustakaan dan membaca minimal 6 buku dalam 1 hari. Bisa kalau menggunakan teknik SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Apa itu SSRA? Bukan saja membaca cepat, tapi juga benar, efektif, dan efisien. Bukan cuma itu, siswa juga bisa mengerti dan mengingat serta mempresentasikan apa yang dia baca. Hebat nggak tuh? Ya. Nah, betapa sulitnya ya kami mengajak untuk meningkatkan minat baca di sekolah, apalagi di pemerintah. Kemudian adalah kecepatan. Nah, tadi kalau saya katakan rata-rata 200 kpm ke bawah, ya. Bandingkan dengan Cina yang 500 kpm. Kapan kita bisa mencapai 500 kpm? Ya harus diajarkan SSRA ini. Kalau baca cepat saja nggak bisa, harus SSRA. Ya kenapa nanti Anda akan tahu. Nah, banyak orang yang mengatakan baca lambat saja kita nggak mengerti, apalagi baca cepat.
Nah, ini kesalahan berpikirnya. Kesalahan ini bukan saja datang dari masyarakat awam, tapi juga para guru dan pemerintah itu sendiri. Betulnya semakin cepat membaca, semakin paham kita. Ya, nanti kita buktikan ya di dalam pelatihan SSRA. Berapa kecepatan membaca yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari SSRA? Kami yakin bisa 500 sampai 1000 kpm, kata per menit ya. Kalau Cina sekarang 550 kpm. Ya, bangsa kita tidak mungkin bisa mencapai 500 kpm kalau tidak diajarkan ilmunya. Ya, apalagi cuma modalnya dari sekolah SD, SMP, SMA, nggak bisa. Ya, karena para guru bahasa Indonesia ini hanya terfokus pada mengajarkan bahasa Indonesia, tapi dia lupa bahwa bahasa Indonesia ini sebetulnya kunci dasar bagaimana anak-anak kita ini senang membaca dan senang menulis. Tapi kurikulum kita sangat kacamata kuda ya, sehingga sulit sekali untuk membuat pelajaran bahasa Indonesia itu menjadi pelajaran yang justru bisa mendorong minat baca dan budaya menulis. Nah, pertanyaannya apa bedanya SSRA dengan baca cepat biasa? Ya beda lah ya. Di SSRA itu kita akan belajar, yang pertama itu adalah pra-reading. Ya, pra-reading itu asesmen dulu. Ya, berapa kecepatan membaca siswa kita? Berapa buku yang dibaca dalam setahun? Bagaimana minat baca mereka? Itu diukur dulu. Ya. Nah, baru kita akan buktikan perbandingan atau benchmarking dengan negara-negara lain yang literasinya tinggi. Nah, bagaimana perbandingan antara pembelajaran literasi di Indonesia dengan pembelajaran literasi di luar negeri? Ini sangat beda sekali. Makanya kita akan tunjukkan bahwa negara ini sudah melakukan dan mereka berhasil. Kenapa kita tidak? Itu di bagian pra-reading. Nah, di reading kita akan belajar tentang pemahaman terhadap bahan bacaan. Itu dulu. Sebelum kita baca cepat, kita paham dulu isi buku itu apa. Ya, banyak sekali siswa yang tidak mengerti apa isi buku karena mereka tidak paham bahasa Indonesia. Nah, aneh ya, mereka orang Indonesia tidak paham bahasa Indonesia. Mereka tidak mengerti struktur kalimat. Mereka tidak tahu unsur alinea. Mereka tidak tahu bagaimana cara menangkap dengan cepat inti dari suatu kalimat. Mereka tidak mengerti bagaimana menangkap inti kalimat dalam satu alinea. Ya, kalau baca cepat itu dia harus bisa ditangkap dengan cepat ya. Sehingga kita paham ya apa intisari dari isi buku ini. Kita banyakkan anak-anak kita diajarkan dari kecil sampai sekarang ini sampai dewasa membaca dengan mata, bukan dengan pikiran. Mereka membaca kata demi kata sehingga menjadi lamban. Mereka akan mengalami regresi, membaca ulang. Tadi apa ya? Tadi apa? Begitu terus. Dan mereka tidak akan pernah bisa membaca satu buku dalam satu teks. Ini bukan hanya siswa, tapi guru dan pustakawan itu sendiri ya. Pernah kami tanya pada satu komunitas penggiat literasi ya dan pustakawan, kami tanya berapa buku yang Anda baca dalam satu tahun. Jawabannya mengejutkan memang ya, tidak satu pun. Kenapa? Karena mereka bacanya dicicil. Ini salah. Jadi teknik membaca 15 menit dalam sehari itu salah ya. Membaca itu harus selesai dalam waktu 1 jam, semuanya selesai. Nah, nanti kita akan membuat siswa kita mampu membaca minimal itu 300 kpm. Kalau bisa SMA 500 kpm, bahkan 1000 kpm atau 2000 kpm. Bisa. Faktanya kami menemukan dalam pelatihan kami ada siswa yang mencapai 2000 kpm. Awalnya bahkan cuma 200 kpm, berarti kenaikannya berapa? 1000% ya. Nah, kenaikan ini bisa terjadi kalau pertama, ya, guru dan sekolah komitmen untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi. Itu dulu yang paling penting. Kalau oke, masuk kedua. Yang kedua adalah wajibkan baca, bukan ubah ya. Yang ketiga, wajibkan mereka menguasai SSRA. Saya nggak bilang baca cepat ya, SSRA. Karena SSRA ini bukan sekedar baca cepat, tapi strategi meningkatkan minat baca sampai 1000%. Kemudian adakan kompetisi. Ya, untuk apa kita belajar membaca cepat kalau tidak dikompetisikan ya? Untuk reward and punishment. Oke, siswa diajarkan membaca cepat dan kemudian dikompetisikan. Ya, mula-mulanya antar kelas, kemudian antar satu sekolah, kemudian antar beberapa sekolah di dalam satu kecamatan, kemudian dalam satu kabupaten, kemudian provinsi dan akhirnya nasional. Nah, tingkat nasional ini kita bisa kirim ke Olimpiade baca cepat tingkat internasional. Bisa. Karena apa? Negara-negara seperti India, Nepal, Pakistan, Turki saja sudah bisa mengirimkan wakilnya, kok Indonesia tidak. Ini karena kita tidak pede. Pola pikir kita atau berpikir kita kecil. Seolah-olah skor bisa saja rendah, masa kita bisa ikut Olimpiade baca cepat? Bisa. Persoalan kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Ya. Ini pemerintah ini, jangan tenang-tenang saja, jangan santai-santai saja. Ayo, punya pikiran besar. Ini tidak tergantung anggaran. Ya, jauh lebih kecil anggaran untuk pelatihan baca cepat pada anak-anak ini daripada Sarasehan, Rakor. Aktifkan banyak ekstrakurikuler di sekolah Anda. Kalau Anda ingin tahu berapa kecepatan membaca siswa Anda, undang kami, ya, gratis, ya. Kami akan melakukan asesmen terhadap siswa Anda. Kita buktikan berapa kecepatan membaca siswa Anda. Kalau Anda percaya dengan hasil asesmen ini, boleh kita lanjutkan dengan pelatihan. Nanti kami akan bertanggung jawab, ya, mendampingi, memonitoring dan melaporkan hasilnya. Ya, sampai target 1000% terpenuhi, minimal di jumlah buku yang siswa kita baca. Kami akan buat mereka 2 kali kunjungan perpustakaan, selesai target 1 tahun itu membaca 12 buku. Kalau nggak begini, nggak akan pernah bisa kita meningkatkan minat dan kecepatan baca siswa kita. Minat baca itu hanya muncul kalau dia bisa baca cepat. Ini saya garansi. Ikan teri, ikan lele. Cakep. Mari tingkatkan literasi le. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap nggak siap? Harus berubah.